kepada semua yang perintah dan penguasa. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang berdiri dari peninggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dalam tubuhmu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia. Sudah ia mengampuni segala pelanggaran kita dan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan kita tiada yang dengan memakukan pada kayu salib. Ia telah mengikuti berita dan penguasa dan menjadi mereka tontonan umum dalam kemenangan yang atas mereka. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia kita yang hadir pada saat hari ini, dan kita lebih berbahagia lagi kalau kita mampu menghidupkan mampu melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mengambil sebuah tema dengan tema berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan kita semua, saya menyapa Bapak Ibu sekalian. Salam. Salam. Sekali lagi salam. Salam. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pada hari ini kita masih berkumpul, kita bisa bersama-sama di tempat ini di rumahnya yang kudus. Sehingga kita sempat di rumahnya yang kudus. Yang dapat kita hilangi sehingga kita bisa melanjutkan aktivitas kita melalui melakukan perayaan HUT pada saat hari ini. Dalam waktu kita mengadakan normal, saudara-saudara, pemimpin sekalian yang hadir pada saat hari ini, Tuhan Yesus memberikan nafas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Yakin kita percaya bahwa kita memperoleh kehidupan yang kekal. Dalam surat Kolose menjelaskan pekerjaan berat yang Paulus lakukan tidak untuk berhasil jika hanya mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Tapi Paulus sendiri sungguh menyadari hal tersebut karena yang Paulus tidak menggantungkan dirinya sendiri pada kekuatan fisiknya, tetapi bergantung pada sumber kekuatan Tuhan yang sejati. Di dalam pelayanan Paulus terlihat pengharapan yang kuat, yang besar. Tapi ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, keyakinan Paulus juga tertekan kepada zaman Kolose, yaitu bahwa mereka pun memiliki kekuatan yang sama dengan dirinya sendiri. Karena pengenalan mereka akan menghasilkan Allah, yaitu Kristus memberikan kepada mereka segala hikmat dan pengetahuan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam
Kristus. Paulus menginstruksikan agar jemaat bersama-sama bergigih memperjuangkan kebenaran dan keyakinan yang mereka tentang Kristus. Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergub ini tidak hanya berlaku untuk jemaat Kolose saja, tetapi juga mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan jemaat Tuhan masa kini masih ada orang Kristen yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamat, tetapi hidup menurut keinginannya hati mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali melihat pada tema renungan kita pada saat hari ini, yaitu berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Kita sebagai jemaat atau orang-orang Kristen masih kini, apakah kita sudah melakukan supaya kita bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus? Bagaimana cara supaya kita bisa bertumbuh? Bagaimana cara kita bisa dapat berakar? Yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana cara supaya kita bisa bertumbuh? Dan yang terakhir, bagaimana cara supaya kita bisa berbuah? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang dapat kita lakukan adalah tetap dengan setia belajar akan firman Tuhan. Yang berikut selalu mengandalkan Tuhan dan mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita harus mau dan harus dengan sungguh-sungguh siap menerima firman Tuhan yang selalu ditawarkan dalam hati dan kehidupan kita. Dan sebagai penerima benih itu pun kita juga harus mampu menjaga dan merawat diri dengan sukacita supaya firman itu tetap hidup dalam hati dan kehidupan kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita hari ini, Rasul Paulus memakai gambaran pohon sebagai salah satu gambaran pohon. Salah satu pohon mempunyai akar untuk mencari makanan atau meresap air dari tanah. Demikian juga hidup kita sebagai manusia. Kita harus berakar di dalam Kristus, harus bertumbuh menjadi mampu berbuah dalam Kristus. Artinya bahwa Yesus adalah sumber utama kehidupan kita. Dari mana kita memperoleh makanan atau kebutuhan kita sehari-hari, baik dalam tubuh maupun bagi rohani kita. Begitu juga dengan kehidupan kita dalam keluarga. Kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, pasti kita berakar, berbuah, bertumbuh di situ. Begitu juga kita sebagai anak muda, kita selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal, baik kita lakukan program ataupun kegiatan-kegiatan yang kita bisa lakukan. Begitu juga dengan jemaat kita bersama hari ini. Kita sudah merayakan hari ulang tahun yang ke-64. Itu semua tuntunan Tuhan dan kita bisa sampai dengan umur jemaat kita baru 64. Tapi kita semua sebagai jemaatnya, mari kita melindungi semua. Bukan kita sekedar melakukan dengan perayaan ini, tetapi mari kita merenungkan dan akan dapat lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan dalam Tuhan pada saat hari ini.